Jadi berawal dari manajer gua menerima tawaran job dari seseorang, menghubungi manajer gua untuk menawarkan tanggal 27 Desember itu ada job Kementerian PUPR. Jadi waktu itu dia bilangnya ada acara pisah sambut kalau nggak salah. Itu dan akhirnya manajer gua cek schedule dan ternyata tanggal 27 Desember itu schedule masih aman tuh. Dan akhirnya bertukar info mengenai budget, mengenai teknis dan lain-lain. Akhirnya deal angka budget sekian. Oke. Terus tiba-tiba orang ini nanya, "Mas, kira-kira aku mau nambah jasa untuk sekalian urusin catering, bisa gak ya?" Dan ini kan hal-hal yang biasa jadi sampingan gitu ya, diiyain sama manajer gua. Dan akhirnya yaudah boleh deh mas. Oke mas, berarti budget manggung sama biaya catering total sekian ya. Ditransfer lah ceritanya, ditransfer, dikirimlah bukti transfer. Ketika bukti transfer ini dikirim, manajer gua belum sempet, karena itu rekeningnya rekening kantor ya, rekening manajemen. Manajer gue belum sempat untuk cross check ke orang finance karena orang finance manajemen kita ini lagi liburan, lagi di luar negeri, itu lagi cuti. Jadi ada kendala komunikasi lah. Nah di pertengahan proses itu tiba-tiba nih orang ngomong setelah dia kasih statement udah transfer ya, udah dikirim bukti transfer, dia bilang mas kayaknya yang jasa cateringnya kayaknya nggak jadi deh, aku urus sendiri aja mungkin gitu ya. Akhirnya tanpa cross check sama manajer gue dibalikin lah budget cateringnya itu sejumlah 19.700.000. Setelah dibalikin barulah dapat momen untuk cross check ke orang finance mengenai dananya udah masuk apa belum. Ternyata nggak ada yang masuk dan bukti transfer fiktif, palsu, jobnya juga fiktif. Yang ada malah manajer gue yang kehilangan uang 19.700.000. Ya akhirnya menjadi kerugian bersama lah kita. Gitu ceritanya. Pada tanggal berapa sih pas kejadian? Gue seterima kabar itu tanggal 20 ya kira-kira. Terus gue dapat kabar itu tanggal 2 hari lalu dah. 2 hari lalu dapat kabar bahwa ini fiktif. Itu makanya kemarin gue naikin gue spill cerita di sosial media di story Instagram, dan ternyata disambut sama media-media online gitu. Dan setelah gue bikin cerita itu di Instagram, ternyata banyak respon dari teman-teman netizen pernah mengalami hal yang sama, narasi yang sama, kasus yang sama seperti ini. Bahkan ada beberapa itu orangnya sama dan nomor rekeningnya sama. Mas, gitu. Kalau untuk kejadian ini kan ternyata korbannya banyak nih, tapi yang udah di speak up dari Mas sendiri mungkin Mas udah tahu belum, dan berarti mungkin udah komunikasi dengan korban atau sudah apa pendapatnya, atau udah sempat mau bertemu atau sudah apa? Ada beberapa korban juga yang gue juga memang sudah mengumumkan juga di Instagram bahwa saya lagi mengumpulkan bukti contoh kasus sebanyak-banyaknya nih untuk menjadi bekal untuk pelaporan kan gitu. Semakin banyak korban kan isunya menjadi semakin besar, semakin mewakili banyak orang gitu. Nah rencananya kalau memang kan rencananya saya mau bikin laporan nih gitu, secara hukum, mengambil langkah hukum lah, dan juga benar-benar siap secara hukum karena gua akan disupport sama sahabat baik pengacara hari ini yang lagi luar biasa banget, Roni Talapesi. Roni Talapesi ini pengacara Baradae yang lalu ya gitu. Dia siap support gua secara pro bono untuk mengambil langkah hukum, bikin laporan. Dan rencananya setelah bikin laporan, gue juga sambil mau mengumpulkan teman-teman korban yang lain, dan kalau mungkin juga ada public figure juga, atau mungkin teman-teman artis juga yang selama ini gak speak up, yuk bareng-bareng deh kita speak up. Karena tadinya gue juga berpikir udahlah, manajer gue juga berpikir uang segitu udahlah, anggap aja beramal, anggap aja cuci dosa gitu ya, bercanda ya. Cuman setelah banyak respon yang masuk mengalami hal yang sama, gue jadi berpikir wah kayaknya ternyata harus bikin laporan
supaya ini bisa jadi solusi. Karena orang ini udah merajalela banget, udah sampai keluar kota, udah sampai ada yang band cafe, ada juga IO kecil, ada juga promotor kecil yang udah jadi korban. Maksud gua, netizen hari ini kan punya kekuatan yang dahsyat nih. Kalau hari ini kita sama-sama bikin laporan dan bisa isu ini juga bisa diamplifikasi juga sama teman-teman netizen, gue yakin orang ini pasti ketangkep.